Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felisa Dita Nindya Putri, nomor absen 6. Dan saya Filia Firensya Wicaksono, nomor absen 7. Kami akan membawakan cerita rakyat yang berjudul Timun Mas. Pada suatu hari di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, ada seorang janda parubaya yang tinggal sendirian. Wanita tua ini bernama Mbok Sri. Suaminya sudah meninggal sejak lama dan ia tidak memiliki anak. Mbok Sri ini menghabiskan hari-harinya seorang diri, dan setiap harinya ia merasa bosan serta jenuh karena ia tidak memiliki seseorang untuk menemaninya. Mbok Sri ini sejak dulu sangat ingin punya anak, namun impiannya yang satu ini memang tidak pernah bisa terwujud. Ditambah lagi, sekarang ia tidak memiliki seorang suami. Kemungkinan ia memiliki anak pun tentu saja menjadi hilang. Mbok Sri ini hanya bisa menunggu keajaiban menghampirinya agar ia bisa memiliki anak. Mbok Sri ini selalu berdoa pada Tuhan tiap pagi, siang, dan malam hari agar Tuhan bisa melihatnya dan mengkaruniakan Mbok Sri ini seorang anak. Lalu, pada suatu malam, Mbok Sri memimpikan seorang raksasa yang menyuruhnya pergi mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar di hutan tempat biasanya ia mencari kayu bakar. Saat ia terbangun di pagi hari, tentu saja Mbok Sri ini merasa kebingungan dengan arti mimpi itu. Dengan berbagai keraguan dan rasa penasaran di benaknya, Mbok Sri ini tetap berjalan ke hutan dan mengikuti perasaannya. Saat ia tiba di hutan, ia mencari bungkusan yang berada di bawah pohon besar seperti yang ada di mimpinya semalam. Sebenarnya, Mbok Sri ini mengharapkan bungkusan yang hendak ia temukan itu berisi bayi, tapi yang ia temukan hanyalah sebutir biji timun. Hatinya pun kecewa dan merasa sedih. Tiba-tiba ada seorang raksasa yang menghampiri sambil tertawa berbahak-bahak dan berkata, "Apa maksudmu memberikan sebutir biji timun?" tanya Mbok Sri. Seraya berteriak tapi tetap menahan emosinya. Saat Mbok Sri memperhatikan raksasa itu, ternyata raksasa itu ada di mimpi yang ada di mimpinya semalam. Mbok Sri ini pun merasa ketakutan. Ia merasa raksasa itu akan memakannya. Mbok Sri ini pun memohon agar raksasa itu merasa iba dan membiarkannya tetap hidup. "Tenang, jangan takut. Aku tidak akan memakanmu, wanita tua," ucap raksasa itu. Ternyata raksasa ini meminta Mbok Sri ini menanam biji timun yang ia berikan. Katanya, ia akan dihadiahkan seorang anak perempuan jika ia menanamnya. Namun, saat anak itu sudah dewasa, Mbok Sri ini harus memberikan anak itu kembali pada raksasa karena ia akan memakannya. Karena Mbok Sri ini sangat menginginkan seorang anak, ia menyetujui perjanjian itu. Saat kembali ke rumah, Mbok Sri ini menanam biji timun itu ke ladang rumahnya. Mbok Sri ini merawat biji timun itu dengan sangat baik tiap harinya. Semakin hari, buah timun spesial ini menjadi semakin besar, lebih besar dari buah timun pada umumnya. Warnanya pun menunjukkan warna kuning keemasan, terlihat cantik. Saat buah timun itu sudah sangat besar, Mbok Sri ini memetiknya dan saat dia belah, ada seorang bayi perempuan yang sangat amat cantik. Mbok Sri ini pun sangat bahagia mendengar suara tangisan bayi itu. Ia pun memberikan nama timun itu Timun Mas. Mbok Sri ini merasa sangat senang sehingga ia lupa bahwa ia pernah membuat janji pada raksasa itu. Ia akan memberikan bayi ini pada suatu harinya nanti. Mbok Sri ini membesarkan Timun Mas dengan kasih sayang dan kesabaran. Timun Mas tumbuh menjadi seorang perempuan yang cantik, baik, serta sangat cerdas. Pada suatu malam, Mbok Sri ini kembali bermimpi datangi raksasa yang memberikan pesan bahwa dalam waktu seminggu ia akan menjemput Timun Mas. Sejak saat itu, Mbok Sri ini termenung sedih sendirian. Ia terus memikirkan bahwa ia akan berpisah dengan anaknya yang sangat ia sayang. Terkadang air mata jatuh ke pipinya tanpa ia sadari. Ternyata, Timun Mas sering memperhatikan ibunya yang sedih ini. Lalu, ia pun bertanya pada Mbok Sri, "Ibu, kenapa akhir-akhir ini ibu sering sekali menangis?" Awalnya, Mbok Sri tidak ingin bercerita pada anaknya. Tapi karena Timun Mas mendesaknya dan terus-menerus bertanya, Mbok Sri pun akhirnya menceritakan kisah asli kelahiran Timun Mas. Ini juga menceritakan bagian bahwa ia harus mengembalikan Timun Mas ke seorang raksasa dan beberapa malam sebelum raksasa itu menghampirinya, ia akan kembali ke dalam mimpi Mbok Sri. Timun Mas pun merasa sedih dan ia tidak ingin Mbok Sri ini mengembalikannya ke sang raksasa. Akhirnya, mereka berdua berpikir dan mencari cara agar Timun Mas bisa bebas dari sang raksasa. Di hari Timun Mas harus dikembalikan, tiba-tiba Mbok Sri ini terpikir sebuah cara. Mbok Sri ini meminta Timun Mas berpura-pura sakit agar sang raksasa tidak ingin memakannya. Beruntung, cara ini cukup berhasil untuk mengulur waktu. Sang raksasa akan datang kembali saat Timun Mas sudah sembuh. Sebelum raksasa itu datang kembali, Mbok Sri ini memikirkan bagaimana cara agar anaknya bisa terbebaskan. Paginya, Mbok Sri ini bertemu seorang pertama di gunung. Ia adalah teman suaminya yang sudah meninggal. Sesampainya di sana, Mbok Sri ini langsung menceritakan soal kondisinya dan ia ingin mengusir raksasa
memberikan Mbok Srini 4 bungkusan kecil. Katanya, bungkusan-bungkusan ini berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Sang pertapa menyuruhnya memberikan 4 bungkusan ini pada anaknya, dan jika sang raksasa mengejarnya, sebarkan isi bungkusan-bungkusan itu. Setelah itu, Mbok Srini pun pulang dengan perasaan sedikit lega. Setidaknya ia sekarang sudah memiliki rencana. Beberapa hari kemudian, raksasa ini datang kembali untuk menjemput Timun Mas. Mbok Srini dan Timun Mas pun berdiri berdampingan tanpa rasa takut. Timun Mas tiba-tiba berlari sekencang-kencangnya dari raksasa itu. Setelah berlari cukup jauh, Timun Mas menaburkan biji yang diberikan ibunya. Sungguh ajaib, hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar dan menyeret seluruh tubuh raksasa itu. Namun, raksasa itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas pun segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum berubah menjadi banyak pohon bambu yang tinggi dan sangat runcing. Namun, raksasa itu mampu melewatinya dan terus-menerus mengejar Timun Mas. Walau berdarah-darah karena terusuk bambu tersebut. Melihat usahanya belum berhasil, Timun Mas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam, lalu menebarkannya. Seketika itu pula, hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun, raksasa itu tetap berhasil melaluinya dengan mudah. Timun Mas pun cemas karena senjatanya hanya tersisa 1. Jika senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka raksasa itu akan berhasil menangkap dan memakannya. Dengan harapan untuk selamat yang sangat besar, Timun Mas pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu pun terkalahkan karena tercebur ke dalam lautan lumpur dan ia tewas dengan. Melihat itu, Timun Mas langsung berlari menuju ke rumahnya untuk bertemu dengan ibunya. Melihat anaknya selamat, Mbok Srini pun langsung berucap syukur kepada Tuhan dari sejak itu. Mbok Srini dan Timun Mas hidup berbahagia. Analisis cerita rakyat yang berjudul Timun Mas. Pertama, unsur intrinsik. 1. Tema, keberanian dan perjuangan. Alurnya itu alur maju. Lalu ketiga, tokoh dan penokohan. Ada Timun Mas, berani dan pantang menyerah. Mbok Srini, penyayang dan pantang menyerah. Raksasa, jahat dan rakus. Pertapa, bijak dan gemar membantu. Yang 4 ada latar tempatnya di sebuah desa, hutan, dan ladang. Latar suasananya itu kecewa, sedih, marah, kebahagiaan, dan menegangkan. Latar waktu ada 2 yaitu malam hari dan pagi hari. Yang kelima, sudut pandang, yaitu orang ketiga. Amanatnya yang pertama, kita harus berani dalam menghadapi kejahatan dan permasalahan di sekitar. Seperti Timun Mas yang melawan raksasa untuk menyelamatkan hidupnya. Yang kedua, apabila berjanji harus ditepati. Bila tidak sanggup, sebaiknya tidak membuat janji. Yang ketiga, yang paling penting, yaitu selalu patuh kepada orang tua. Intrinsiknya, yaitu nilai keagamaan dan nilai budaya Jawa.